Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai anti-hiperlipidemia. Saya, Adiansa Bulan Paseno, NIM 19013034, sebagai pemateri akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Tiara Danduru, Nurjihan Aulia, Vikram Adum Wijaya, Novalia Kurniadi Bintaro, Nur Laila, Nurul Ilmi Syamsul, Herawati HM, Putri Nur Aisyah Hamid, Meti Patoding, Angelina S, Awalia Ramadhani Muhtar, Nurwahyuni Ardianingrum, Desianti Barasati, Rizda Wiwulandari, Muhammad Soleh, Martina Hingis, Patricia Patinggi, dan Agnes Adelia Tiwa. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas di sini yang pertama, definisi, yang kedua, penyebab dan faktor resiko anti-hiperlipidemia, yang ketiga klasifikasi, yang keempat jenis lipoprotein, yang kelima jalur pengangkutan lemak, dan yang terakhir golongan obat anti-hiperlipidemia. Baik, seperti yang kita ketahui, anti-hiperlipidemia berkaitan erat dengan yang namanya lipid, di mana lipid adalah sekelompok senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid, wax, dan senyawa-senyawa lainnya. Di samping itu, hiperlipidemia adalah kelompok gangguan metabolik dengan ciri kadar kolesterol tinggi, yaitu terutama kolesterol, trigliserida, dan lipoprotein dalam darah. Maka dari itu, antihiperlipidemia itu sendiri adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma. Adapun penyebab hiperlipidemia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sekunder, yang meliputi usia, jenis kelamin, makanan-makanan yang dikonsumsi, obesitas atau kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi, kurang melakukan olahraga, serta penggunaan alkohol. Yang kedua yaitu faktor keturunan genetik yang termasuk dalam penyebab primer, di mana faktor ini disebabkan oleh keturunan atau disebut juga hiperlipidemia primer. Orang yang mengalami kondisi ini bisa mengalaminya karena orang tuanya memiliki kondisi yang serupa. Kemudian kita juga harus mengetahui apa-apa saja sih faktor resiko hiperlipidemia. Yang pertama yaitu faktor resiko utama, di mana kadar kolesterol darah abnormal, tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu faktor resiko alami yang disebabkan karena keturunan, jenis kelamin, dan usia. Dan yang terakhir faktor resiko tidak langsung atau golongan risiko ini yaitu diabetes mellitus, obesitas, dan stres. Adapun klasifikasi hiperlipidemia terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, hiperlipidemia primer, di mana terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama tipe 1, disebut juga sebagai hiperkilomikronemia familial, yang merupakan penyakit keturunan yang jarang terjadi. Tipe 1 ini juga disebut sebagai peningkatan kolesterol dengan level trigliserida yang tinggi menurut klasifikasi Fredrickson. Tipe kedua disebut sebagai kolesterol tinggi dengan level trigliserida yang normal, yang disebut juga sebagai hiperkolesterolemia familial. Tipe ketiga merupakan penyakit keturunan yang jarang terjadi, yang menyebabkan tingginya kadar kolesterol FLDL dan trigliserida, yang disebut sebagai peningkatan kolesterol dan trigliserida. Tipe yang keempat merupakan penyakit umum yang sering menyerang beberapa anggota keluarga dan menyebabkan tingginya kadar trigliserida. Nah, penyakit ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu hiperlipidemia sekunder, di mana yang pertama yaitu diabetes mellitus. Penderita-penderita ini umumnya akan menyebabkan terjadinya hipertrigliserida. Yang kedua yaitu hipotiroidisme, di mana pengaruh hipotiroidisme ini pada metabolisme lipoprotein adalah peningkatan kadar kolesterol LDL. Yang ketiga yaitu sindrom nefrotik, di mana menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia. Dan yang terakhir yaitu gangguan hati, di mana dapat menyebabkan hiperkolesterolemia juga, dan peningkatan kadar fosfolipid plasma yang berhubungan dengan abnormalitas lipoprotein. Kemudian jenis-jenis lipoprotein, yang pertama yaitu kilomikron. Kilomikron ialah lipoprotein yang diproduksi oleh usus halus dan bertugas mengangkut trigliserida dari makanan ke dalam jaringan.
Yang kedua yaitu Very Low Density Lipoprotein atau VLDL, yang merupakan lipoprotein yang terdiri atas 60% trigliserida, 10-15% kolesterol, yang bertugas membawa kolesterol dari hati ke jaringan perifer. Yang ketiga yaitu Low Density Lipoprotein atau LDL, merupakan lipoprotein pada manusia yang berguna sebagai pengangkut kolesterol ke jaringan perifer, serta berguna untuk sintesis, membran, dan hormon steroid. Dan yang terakhir yaitu High Density Lipoprotein atau HDL. HDL disebut juga sebagai alpha lipoprotein, di mana merupakan lipoprotein terkecil yang berdiameter 8-11 nanometer, namun mempunyai berat jenis terbesar dengan inti lipid terkecil. Kemudian kita masuk ke jalur pengangkutan lemak yang terdiri dari 3. Yang pertama jalur endogen, di mana trigliserida dan kolesterol yang disekresi oleh hepar akan menjadi lipoprotein VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, yang nantinya akan dihidrolisis menjadi LDL atau Low Density Lipoprotein yang mudah mengalami oksidasi dan dimakan oleh makrofag menjadi sel busa atau foam cell. Jalur yang kedua yaitu jalur eksogen, di mana di dalam usus halus asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida. Sedangkan kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester, dan keduanya bersama dengan fosfolipid dan apolipoprotein akan membentuk lipoprotein yang dikenal dengan kilomikron dan dibawa ke hepar kilomikron. Kemudian akan dipecah, di mana trigliserida akan dihidrolisis untuk disimpan menjadi adipose dan disekresi kembali ke tubuh. Jalur pengangkutan yang terakhir yaitu jalur reverse cholesterol transport, di mana suatu proses yang membawa kolesterol dari jaringan kembali ke hati. HDL atau High Density Lipoprotein merupakan lipoprotein yang berperan dalam jalur ini. Kemudian yang terakhir yaitu golongan-golongan obat antihiperlipidemia yang terbagi menjadi 7. Yang pertama HMG CoA reductase inhibitor dengan mekanisme menghambat enzim HMG CoA reductase dalam sintesis kolesterol. Salah satu contoh obatnya yaitu simvastatin. Yang kedua yaitu nicotinic acid dengan mekanisme menghambat trigliserida menjadi asam lemak bebas. Contoh obatnya yaitu asam nikotinat. Yang ketiga yaitu derivat asam fibrat dengan mekanisme memacu aktivitas lipase lipoprotein sehingga menghidrolisis trigliserida pada kilomikron VLDL. Contoh obatnya yaitu kinofibrat. Yang keempat yaitu resin dengan mekanisme mengikat empedu, membentuk senyawa yang tidak larut dan tidak dapat diabsorpsi untuk selanjutnya disekresi lewat feses. Salah satu contoh obatnya yaitu kolesteramin. Yang kelima penghambat absorpsi kolesterol dengan mekanisme menghambat absorpsi kolesterol dan mengganggu absorpsi dari makanan maupun kolesterol empedu. Contoh obatnya yaitu ezetimibe. Yang keenam yaitu inhibitor PCSK9, di mana dengan mekanisme mengikat PCSK9 sehingga dapat menghambat interaksinya dengan reseptor. Contoh obatnya yaitu polucumat. Dan yang terakhir yaitu asam omega 3 dengan mekanisme menghambat sintesis trigliserida. Contoh obatnya itu DHA dan EPA. Baik, itulah tadi pemaparan singkat mengenai antihiperlipidemia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.